Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada kesempatan saat ini saya ingin membagikan informasi berkenaan dengan pakaian yang kemudian bisa digunakan ketika melaksanakan praktek UKIN ataupun mengambil video pembelajaran sebagai salah satu dokumen yang nanti akan dinilai ketika uji kinerja begitu di PPG ini. Baik, Bapak Ibu, karena ini menjadi pertanyaan dari banyak mahasiswa yang kemudian menanyakan apa namanya pakaian apa yang kemudian bisa digunakan begitu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas dan kemudian diambil videonya. Ya, Bapak Ibu, ini berkenaan dengan pakaian yang tentunya kalau berkaitan dengan pakaian, ya kita tidak bisa terlepas dari apa yang kemudian Bapak Ibu gunakan sehari-hari sebagai pakaian dinas begitu ya di praktek pembelajaran untuk mengambil video UKIN ini. Namun sebelum itu saya perlu mengingatkan kembali terkait dengan ketentuan untuk membuat video UKIN gitu. Jadi yang pertama yaitu membuat video full berdurasi 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran ini disesuaikan dengan jenjangnya. Kalau untuk SD atau MI tentunya itu adalah 70 menit. Kemudian untuk SMP dan atau MTS itu adalah 80 menit. Kemudian untuk SMA dan MA itu adalah 90 menit. Nanti silahkan disesuaikan dengan jenjang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengambil bidang studi untuk di jenjang apa Bapak Ibu mengajarnya. Kalau di MI berarti 70 menit 2 JP-nya, kalau MTS berarti 80 menit, kalau yang untuk MA adalah 90 menit. Dan untuk video full ini, video full berdurasi 2 jam pelajaran ini sudah termasuk dengan perkenalan Bapak Ibu ya, yang mengenalkan kemudian identitas Bapak Ibu, disertai dengan NIM dan kemudian bidang studinya apa. Dan kemudian ini maksimal 70 menit. Nanti Bapak Ibu kalaupun kurang kurang sedikit ya disesuaikan seperti Bapak Ibu mengajar 2 jam pelajaran itu seperti apa. Kalau lebih lebih berapa menit begitu. Kemudian yang kedua yaitu berkenaan dengan video full yang tadi sudah dibuat oleh Bapak Ibu itu diedit menjadi durasinya maksimal 30 menit. Jadi maksimal ya Bapak Ibu 30 menit. Jadi sebenarnya rentangnya adalah 25 sampai 30 menit. Jadi kalaupun lebih dari 30 menit itu tidak boleh lebih misalnya 32 menit, 33 menit kalau masih 30 menit 2 detik, 30 menit 4 detik itu masih sangat diperbolehkan. Jadi maksimal 30, rentangnya adalah 25 sampai 30 menit. Baik, kemudian nomor tiga adalah jadi nanti Bapak Ibu seperti di video sebelumnya yang sudah saya sampaikan penjelasannya kepada Bapak Ibu bahwa kedua video antara video full dengan video edit itu nanti diunggah di Google Drive karena untuk saat ini tidak diperkenankan lagi mengunggah di YouTube begitu ya Bapak Ibu ya harus mengunggah di Google Drive begitu dan kemudian ketika diunggah di Google Drive pastikan di open access ya, Bapak Ibu. Kemudian nanti yang akan diunggah di aplikasi ukin.ukm.bpg itu adalah yang berdurasi maksimal 30 menit atau hasil edit. Jadi nanti silakan Bapak Ibu edit sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan di RPP Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti sintaksnya sudah muncul di edit 30 menit itu dari 2 JP gitu atau dari 2 jam pelajaran. Kemudian kurikulum yang digunakan, ini ada yang bertanya Pak, kalau kurikulum berbasis cinta boleh tidak begitu, ataupun menggunakan deep learning boleh tidak. Jadi begini Bapak Ibu pada prinsipnya, yang kita pelajari di modul adalah kurikulum merdeka. Jadi masih menggunakan kurikulum merdeka. Jika Bapak Ibu ingin modifikasi dengan kurikulum berbasis cinta ataupun kurikulum apa namanya deep learning itu silahkan Bapak Ibu dimodifikasi. Tapi memang kurikulum dasarnya adalah kurikulum merdeka begitu. Ini menjadi pedoman yang harus kita laksanakan. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan itu adalah model problem based learning. Yang pertama salah satunya itu Bapak Ibu sesuai dengan kita pelajari di modul pedagogik. Modul yang pertama adalah model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti langkah-langkahnya disesuaikan di sana Bapak Ibu. Kemudian nanti berkenaan dengan yang kedua adalah model project based learning atau pembelajaran berbasis project.
Yang ketiga adalah diferensiasi based learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat adalah penerapan teknologikal pedagogical content knowledge atau TPEK. Jadi, jika Bapak Ibu banyak yang bertanya, kalau seandainya menggunakan model pembelajaran di luar ini boleh tidak Pak? Begitu karena banyak yang muncul pertanyaan misalnya menggunakan discovery learning ataupun menggunakan inquiry begitu. Saran kami Bapak Ibu untuk menggunakan model pembelajaran, gunakan model pembelajaran yang kemudian sudah Bapak Ibu pelajari karena nanti di penilaian di UKIN itu penilaiannya apakah misalnya menggunakan model PBL atau PJBL atau differentiation learning atau menerapkan TPEK-nya ada tidak. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu jauh dari model-model yang kemudian ditawarkan di apa namanya di modul pedagogik itu nanti terlepas dari penilaian-penilaian yang kemudian ada di UKIN begitu karena UKIN memang didesain bagaimana Bapak Ibu terstandar untuk bisa melaksanakan model-model pembelajaran yang kemudian sudah ditentukan di modul pedagogik. Jadi itu Bapak Ibu, jadi bagi Bapak Ibu yang bertanya, sebaiknya mengikuti saja Bapak Ibu yang sesuaikan di modul pedagogiknya. Salah satunya adalah di keempat model ini, model problem based learning ataupun model project based learning atau Bapak Ibu bisa menggunakan diferensiasi based learning. Dan nanti juga akan muncul bagaimana penerapan teknologikal pedagogical content knowledge-nya atau TPEC-nya. Kemudian, Bapak Ibu, perangkat yang disiapkan tentunya yaitu RPP++ atau modul ajar kurikulum merdeka. Bapak Ibu tentunya lebih memahami RPP++ itu tidak hanya modul RPP satu lembar, tapi sudah dilengkapi dengan LKPD, dengan bahan ajar, kemudian dengan instrumen gitu Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah di dalam perangkat ajar tersebut atau RPP++ itu tentunya Bapak Ibu harus sudah menerapkan ataupun muncul sintak-sintak dari model pembelajaran yang ingin Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi nanti harus sesuai. Misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan PBL ya langkah-langkahnya berarti mengikuti problem based learning seperti apa langkah-langkahnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan PJBL berarti project based learningnya langkah-langkahnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu menggunakan diferensiasi learningnya atau pembelajaran berdiferensiasi itu langkah-langkahnya seperti apa. Dan kemudian kalau Bapak Ibu menerapkan TPEK, Technological Pedagogical Content Knowledge-nya itu seperti apa. Nanti harus muncul di sintak dari perangkat ajar atau RBP yang sudah Bapak Ibu buat tersebut. Begitu nanti ini kan dijadikan PDF itu tergabung Bapak Ibu mulai dari awal sampai kemudian dari CP, TP sampai kemudian asesmen di akhir itu muncul semua Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu yang menjadi banyak pertanyaan dari Bapak Ibu peserta PPG, pakaian yang digunakan untuk UKIN itu apa begitu. Jadi kalau kami menyampaikan yaitu berkenaan dengan seragam dinas yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi bisa jadi antara seragam dinas yang ada di Provinsi Lampung, antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dengan daerah lain, dengan provinsi lain, itu tentunya berbeda-beda Bapak Ibu. Sehingga kami menyampaikan bahwa ya Bapak Ibu ingin mengambil hari apa, itu mengambil videonya di hari apa, itu disesuaikan saja dengan seragam dinas yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi tidak perlu Bapak Ibu apa namanya ya berbeda begitu dengan Bapak Ibu yang lain. Misalnya hari Senin harus menggunakan pakaian apa, nanti Bapak Ibu terpaksa berbeda dengan yang lainnya ketika Bapak Ibu ingin membuat video pembelajarannya. Jadi video ukinnya. Jadi kami sarankan atau kami sampaikan bahwa pakaian yang digunakan untuk UKIN ya seragam dinas yang disesuaikan dengan daerah masing-masing di hari apa yang Bapak Ibu akan membuat video pembelajaran. Kalau di sini disampaikan ya bisa menggunakan pakaian batik PGRI ya Bapak Ibu ya. Kalau ini sepertinya hampir semua wilayah sama begitu bisa menggunakan ini. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan kalau pas kebetulan hari hari itu menggunakan korpri, Bapak Ibu juga bisa menggunakan baju korprinya begitu. Terus kemudian kalau Bapak Ibu daerah-daerah tertentu yang mungkin di hari tersebut Bapak Ibu menggunakan baju dinas yang kuning kaki seperti ini ya bisa menggunakannya begitu ketika proses pembelajaran atau menggunakan ketika perekaman video booking tersebut. Kalau Bapak Ibu pas ternyata misalnya oh pas hari itu menggunakan baju pramuka begitu seragam pramuka
ya tidak jadi persoalan Bapak Ibu, silahkan bisa menggunakan baju seragam pramuka, kemudian juga bisa menggunakan baju batik ya Bapak Ibu, baju batik yang bercorak beraneka ragam boleh Bapak Ibu, jadi silahkan disesuaikan, yang penting sopan Bapak Ibu. Kemudian bisa menggunakan putih, hitam, begitu juga boleh Bapak Ibu. Jadi tidak ada batasan-batasan yang kemudian oh harus ketentuan yang kemudian harus menggunakan baju ini untuk praktek, tidak ada Bapak Ibu. Jadi disilahkan disesuaikan dengan baju dinas masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu ya untuk ketentuan pakaian yang digunakan untuk apa namanya video kin gitu. Tadi sudah saya sampaikan itu dan mungkin bisa disesuaikan dengan pakaian dinas di tempat Bapak Ibu masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan penjelasan eh, yang tidak panjang ini bisa bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu untuk menentukan pakaian apa yang kemudian akan digunakan untuk pengambilan video ukir gitu. Ya, kami doakan Bapak Ibu mudah-mudahan dalam proses pembuatan video UKIN diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya nanti memperoleh nilai yang terbaik dan bisa dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.